Halo mates, kembali lagi bersama saya Coach JAP. Kali ini kita akan mengulas tentang skenario bagaimana timnas Indonesia bisa lolos ke partai final Piala AFF 2022. Hari ini timnas akan main di Stadion Maidin melawan tuan rumah Vietnam. Namun sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya minta bantu untuk support channel ini supaya lebih bermanfaat lagi ke depannya. Pada pertandingan terakhir kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Indonesia melawan Vietnam berakhir dengan skor 0-0. Artinya, skenario lolos timnas Indonesia ke partai final yaitu dengan memenangkan pertandingan. Kita juga akan lolos ke partai final jika kita mampu menahan draw tuan rumah dengan skor minimal 1-1 atau lebih, 1-1, 2-2, 3-3 dan seterusnya. Bagaimana kalau pertandingan berakhir dengan skor kacamata 0-0? Maka pertandingan akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Sebelumnya kita akan flashback ke 5 pertandingan terakhir timnas Indonesia melawan Vietnam di berbagai ajang. Pada 5 pertandingan tersebut sebenarnya timnas Indonesia unggul secara head to head. Dari 5 pertemuan terakhir, timnas Indonesia mampu memenangkan sekali pertandingan dan sisanya berakhir dengan skor seri. Pada pertandingan terakhir di Stadion Gelora Bung Karno kemarin, kita bermain 0-0, artinya kita sebenarnya punya catatan yang lebih baik daripada timnas Vietnam. Yang paling epik tentu saja penalti Manahati Lestusen yang meloloskan Indonesia ke partai final Piala AFF kala itu. Lalu apa sih yang perlu diwaspadai dari Vietnam? Selain dari teknis yang mereka memang cukup kuat, dari segi non teknis mereka sudah menyiapkan semuanya. Pelatih, pemain, supporter, mereka melakukan sewor yang luar biasa. Harapannya semua official staff dan pemain timnas Indonesia tidak boleh terpancing dengan situasi tersebut. Fokus ke pertandingan, fokus ke permainan, fokus ke teknis, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang maksimal pada pertandingan nanti malam. Berikut prediksi line up timnas Indonesia melawan Vietnam nanti malam. Kiper kemungkinan masih dipercayakan pada Nadeo Argawinata dengan pola 3-4-3 yang kemungkinan akan kembali diturunkan oleh Coach Sinteyong. 3 pemain belakang masih akan dipercayakan pada Fahrudin, Rizky Ridho dan juga Jordi Amat. Lalu di bek kanan dan bek kiri ada Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. 2 holding kemungkinan masih akan dipercayakan pada Rahmat Irianto dan juga Mark Klok. Lalu di depannya ada Ricky Kambuaya dan juga Witan Sulaiman, dan di ujung pemain nomor 9 ada Deddy Sulistiawan. Dengan susunan pemain tersebut, saya pikir timnas Indonesia secara teknis mampu mengimbangi. Catatan untuk timnas Indonesia, semoga Coach Sinteyong juga menganalisa hal ini, bahwa memanfaatkan peluang sekecil mungkin akan membuka kans kita untuk melaju ke partai final. Kalau kita flashback ke pertandingan terakhir melawan Vietnam, sejujurnya kita punya banyak peluang yang harus bisa dimanfaatkan menjadi gol. Tapi kita masih kurang beruntung. Nanti malam harapannya kita mampu mencuri gol terlebih dahulu sehingga pertandingan berjalan nyaman untuk timnas Indonesia. Harapannya kalaupun kita tidak bisa memenangkan pertandingan, minimal tahan seri tuan rumah dengan skor 1-1 atau lebih. Lalu secara teknis lainnya, saya pikir Coach Sinteyong dengan menumpuk 5 pemain bertahan, game plan yang akan dimainkan defense to counter. Dengan begitu harapannya di area defense kita padat dengan pemain bertahan kita sehingga Vietnam akan kesulitan melakukan serangan, melakukan counter, melakukan attacking ke area kita. Dengan skema tersebut sebenarnya banyak keuntungan yang kita terima. Salah satunya area defense timnas Vietnam akan terbuka lebar yang akan dieksploitasi 3 penyerang kita. Harapannya timnas Indonesia cetak gol dulu lah, tapi sabar, defend dulu baru attacking. Cetak gol, fokus defend, kita lolos ke final, insya Allah. Amin. Terus dukung timnas Indonesia, semoga punggawa timnas Indonesia pulang ke tanah air membawa 1 tiket final Piala AFF 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Coach JAP, let's joyful and powerful.